Jika kita membahas tentang mobil LCGC, tidak jarang kita mendengar pernyataan sebagian orang yang intinya merendahkan mobil LCGC. Mereka memberikan pendapatnya tentang suatu mobil tertentu. Biasanya bukan pujian, tapi tentang berbagai macam kekurangan yang dirasakan. Pendapat yang hampir serupa tidak hanya muncul dari satu sudut pandang saja. Ada beberapa sudut pandang yang menjadikan alasan kenapa sebagian orang sering merendahkan mobil LCGC. Berikut stereotip apa saja tentang mobil LCGC. Pengguna LCGC rata-rata sok OKB. OKB adalah singkatan orang kaya baru. Apakah mutlak seperti itu? Tidak 100% benar menurut gua. Padahal kebanyakan orang membeli mobil LCGC karena harganya yang murah dan terjangkau untuk sebuah mobil baru. Tentu kalau orang yang kaya beneran mah nggak beli mobil LCGC juga, kecuali dia beli untuk mobil kedua atau ketiga. Stereotip ini muncul kemungkinan ada sebagian pemilik LCGC yang menunjukkan kesombongan karena menganggap mobil adalah simbol kesuksesan. Sisanya ya karena tetangga nyinyir aja. Dan yang nyinyir ini kebanyakan atas dasar nggak suka aja sama orang yang punya mobil LCGC atau iri tidak bisa membeli mobil walaupun hanya LCGC sekalipun. Amatiran alias baru bisa nyetir. Secara logikanya, mobil LCGC adalah mobil murah untuk orang yang baru beralih dari motor ke mobil. Jadi, wajar sekali banyak orang yang beranggapan seperti itu. Kadang, kebiasaan seruntulan menggunakan motor masih terbawa ketika menggunakan mobil. Kecuali, kalau ketika menggunakan motornya tertib, ya jelas bakal tertib juga. Dan juga kebanyakan karena mobil LCGC adalah mobil pertama, jadi memang rata-rata pengguna LCGC adalah pengemudi yang baru belajar atau baru bisa mengendarai mobil. Dicap mobil kelas nista. Sudah terlihat dari namanya LCGC, Low Cost Green Car, mobil murah dan hemat bahan bakar. Jadi DNA-nya dari lahir sudah ditasbihkan menjadi mobil murah dan menjadi kelas mobil termurah sampai saat video ini dibuat. Maka dari itu, orang yang mempunyai mobil yang kelasnya di atas LCGC banyak yang memandang rendah. Padahal ya, sekali lagi, masih banyak orang yang belum tentu bisa membeli mobil walaupun itu sekelas LCGC. Karena takdir kita tuh ke depan nggak ada yang tahu, bos. Siapa tahu nanti yang punya LCGC bisa ganti mobil Ferrari atau Lamborghini, begitupun juga sebaliknya. Dicap mobil untuk narik taksi online. Walaupun bukan LCGC aja yang dipakai untuk taksi online, tapi karena kebanyakan pengguna LCGC distereotipkan orang sebagai masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Jadi, banyak yang berpikir, wah nih orang beli mobil buat narik online nih. Padahal belum tentu benar, Pak. Tapi, ya susah juga kalau sudah distereotipkan seperti itu. Masa kita harus nunjukin pakai stiker tulisan segede gaban, bukan taksi online. Keep calm aja lah. Mobil ringkih dan gak awet. Ini gue sendiri gak bisa bantahnya ya. Pada kenyataannya, memang mobil LCGC build quality-nya kurang solid menurut gue, baik eksterior maupun interiornya, yang serba minimalis dan cukup menyedihkan. Tapi kalau soal keawetan tergantung sih dari penggunanya. Apalagi mesin mobil LCGC yang sudah lewat 5 tahun pemakaian masih awet aja dan masih banyak berseliweran di jalanan. Jadi kalau mesin sih gue bisa bilang LCGC sekalipun masih sangat bisa diandalkan. Apalagi LCGC adalah mobil yang terkenal bandel, murah dan mudah perawatannya. Mobil pasaran. Sebenarnya tidak hanya LCGC ya.
apapun jenis mobil yang laku keras di pasaran biasanya sering dibilang mobil pasaran. Karena sudah terlalu sering dilihat di jalan, jadi membosankan dan mengesankan orang, semua kalangan mudah membelinya. Bahasa kasarnya murahan, tidak ada nilai eksklusifnya. Mirip kasusnya seperti Suzuki Carry, Toyota Kijang, Avanza Xenia yang dinilai mobil pasaran juga pada masanya. Positifnya, produk yang dinilai pasaran biasanya adalah produk yang sukses dan laku. Dan juga mobil pasaran berbanding lurus dengan ketersediaan spare part-nya yang melimpah karena banyak pengguna mobil tersebut. Hal tersebut menjadi syarat utama jika kalian sedang mencari mobil bekas yang berusia tua. Karena percuma mobil keren dan rare, spare part-nya susah. Mobil nggak kuat menanjak. Sejujurnya, untuk mobil tidak kuat menanjak ada beberapa faktor. 80% adalah pengemudi yang kurang jam terbang, 10% adalah kondisi mobil yang tidak fit, 10% lagi adalah faktor X lainnya. Gua pribadi tidak percaya mobil apapun yang berstatus masih baru itu tidak kuat menanjak. Kalau statusnya masih baru, tapi tidak kuat menanjak, kemungkinan terbesar adalah pengemudi yang kurang jam terbang. Tapi memang harus diakui, mesin mobil LCGC bukan mesin yang tenaganya meluap-luap. Tahu diri juga lah, sesuaikan muatan dengan kapasitas mesin LCGC kalian. Sekian ulasan dari gua. Kalau ada tambahan, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Akhir kata dari gua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.